Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Supian Sauri dengan NPM 237007022. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Keamanan Sistem Informasi pada E-commerce dan Marketplace. Dalam presentasi ini saya akan membahas berbagai tantangan keamanan yang dihadapi serta solusi teknologi yang dapat diterapkan untuk menjaga keamanan transaksi dan data pengguna. Latar belakang dari penelitian ini yaitu berawal mula dari banyaknya yang berpendapat bahwa perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah mengubah pola konsumsi dan model bisnis masyarakat secara global. E-commerce dan marketplace memungkinkan transaksi dilakukan secara daring dengan mudah dan cepat. Di Indonesia, fenomena ini sangat terasa dengan banyaknya pelaku usaha yang beralih ke ranah digital dan juga meningkatnya ketergantungan konsumen pada layanan belanja online. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai ancaman keamanan seperti kebocoran data pelanggan, pencurian informasi kartu kredit, peretasan sistem, dan juga transaksi palsu yang sangat semakin kompleks. Ancaman ini dapat merusak reputasi platform, menurunkan kepercayaan konsumen, dan juga menyebabkan kerugian finansial yang sangat besar. Oleh karena itu, keamanan sistem informasi menjadi aspek yang sangat penting dalam pengelolaan platform e-commerce agar dapat menjaga integritas dan kepercayaan pengguna. Penelitian-penelitian terdahulu menggambarkan bahwa keamanan sistem informasi dalam e-commerce merupakan isu yang sangat kompleks dan multidimensional, melibatkan aspek teknologi hukum, sosial, dan manajemen risiko. Salah satu teknologi yang banyak dibahas adalah blockchain, yang mampu meningkatkan transparansi dan validasi transaksi, sehingga mengurangi risiko manipulasi data dan penipuan. Selain itu, kecerdasan buatan juga dan teknik data mining digunakan untuk mendeteksi aktivitas transaksi yang mencurigakan secara real time, sehingga dapat mencegah kerugian akibat penipuan digital. Evaluasi kerentanan sistem juga menjadi bagian penting untuk mengidentifikasi titik lemah yang dapat dimanfaat oleh pelaku kejahatan cyber. Perlindungan data pribadi konsumen menjadi isu utama yang harus dijaga dengan ketat, didukung oleh regulasi nasional yang terus diperketat agar sesuai dengan dinamika ancaman digital. Selain aspek teknis dan regulasi, literasi digital masyarakat juga sangat penting untuk meningkatkan kesadaran pengguna dalam menjaga keamanan transaksi online. Lalu pendekatan yang komprehensif juga dan sinergitas antara teknologi, regulasi, dan edukasi publik menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem e-commerce yang sangat aman dan terpercaya. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka yang bertujuan mengkaji berbagai literatur relevan mengenai keamanan sistem informasi pada platform e-commerce dan marketplace. Data dikumpulkan dari berbagai sumber terpercaya seperti jurnal ilmiah, artikel konferensi, dan laporan penelitian yang diterbitkan dalam 5 tahun terakhir agar informasi yang diperoleh tetap mutakhir dan relevan dengan kondisi saat ini. Sumber-sumber tersebut berasal dari basis data bereputasi seperti Science Direct, Springerlink, Google Scholar, serta portal jurnal nasional yang terakreditasi. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis tematik, yaitu mengelompokkan informasi berdasarkan tema utama seperti ancaman keamanan, solusi teknologi, evaluasi kerentanan, serta kebijakan perlindungan konsumen dan regulasi digital. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan komparatif untuk membandingkan berbagai pendekatan dan teknologi keamanan yang diterapkan di beberapa negara, sehingga dapat menarik kesimpulan yang relevan untuk konteks Indonesia. Validitas penelitian dijaga dengan melakukan triangulasi, yaitu membandingkan informasi dari berbagai literatur untuk memastikan konsistensi dan akurasi temuan. Selanjutnya masuk ke tantangan keamanan di e-commerce dan marketplace.
Platform e-commerce menghadapi berbagai tantangan keamanan yang kompleks. Serangan cyber seperti hacking dan pencurian data dapat mengancam kerahasiaan dan integritas informasi penting. Transaksi palsu dan penipuan digital juga sering terjadi yang merugikan baik penjual maupun pembeli. Selain itu, kesadaran pengguna terhadap pentingnya keamanan digital masih rendah, sehingga mereka rentan menjadi korban serangan seperti phishing dan pencurian kredensial. Rendahnya literasi digital ini memperbesar risiko keamanan dan menuntut adanya edukasi yang lebih intensif agar pengguna dapat mengenali dan menghindari ancaman tersebut. Selanjutnya masuk ke teknologi pendukung keamanan. Teknologi blockchain menawarkan solusi keamanan dengan menyediakan transparansi dan validasi transaksi yang tahan terhadap manipulasi. Blockchain memungkinkan pencatatan transaksi yang terdesentralisasi dan tidak dapat diubah, sehingga meningkatkan kepercayaan pengguna dalam transaksi lintas batas. Selain itu, kecerdasan buatan juga dan data mining digunakan untuk mendeteksi aktivitas transaksi yang mencurigakan secara real time, sehingga potensi penipuan dapat dicegah lebih awal. AI mampu belajar dari pola data historis dan menyelesaikan deteksi dengan tren serangan terbaru. Penggunaan enkripsi data yang kuat seperti AES dan penerapan verifikasi multifaktor juga sangat penting untuk melindungi data pengguna dan memastikan hanya pihak yang berwenang yang dapat mengakses akun mereka. Selanjutnya masuk ke evaluasi dan perlindungan sistem. Evaluasi keamanan sistem dilakukan dengan melakukan vulnerability assessment secara berkala untuk mengidentifikasi titik-titik lemah yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Pengujian rutin terhadap serangan umum seperti SQL injection dan cross-site scripting membantu memastikan sistem tetap kuat dan tahan terhadap eksploitasi. Penggunaan enkripsi standar seperti AES melindungi data yang disimpan. Lalu sementara protokol SSL atau TLS ini menjamin keamanan komunikasi data antara pengguna dan server agar tidak mudah disadap atau diubah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pendekatan ini membentuk lapisan pertahanan yang sangat kokoh untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dalam platform e-commerce. Selanjutnya masuk ke aspek sosial dan regulasi. Keamanan sistem informasi tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga aspek sosial dan regulasi. Perlindungan data pribadi konsumen menjadi isu utama yang harus dijaga oleh platform e-commerce sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Regulasi terkait perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi elektronik masih terus dikembangkan untuk menyesuaikan dengan dinamika ancaman digital global. Harmonisasi regulasi secara internasional juga sangat penting untuk mengingat sifat e-commerce yang lintas negara. Selain itu, literasi digital yang sangat baik diperlukan agar pengguna dapat memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah keamanan saat bertransaksi online. Edukasi ini membantu mengurangi resiko serangan social engineering seperti phishing dan pencurian identitas yang sering menargetkan kelemahan manusia. Selanjutnya masuk ke kesimpulan dan rekomendasi. Keamanan sistem informasi melakukan fondasi utama bagi keberhasilan dan keberlanjutan platform e-commerce dan marketplace. Ancaman terhadap keamanan informasi terus berkembang dan dapat berdampak besar pada aspek finansial, reputasi, dan kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, penerapan teknologi canggih seperti blockchain untuk transparansi dan validasi transaksi, kecerdasan buatan untuk mendeteksi lini aktivitas mencurigakan, serta enkripsi dan verifikasi multifaktor untuk perlindungan data sangat penting. Evaluasi keamanan secara rutin dan penguatan regulasi yang adaptif juga diperlukan untuk menghadapi ancaman yang terus berubah. Selain itu, edukasi dan peningkatan kesadaran pengguna menjadi kunci untuk pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi antara teknologi, regulasi, dan edukasi ekosistem
e-commerce itu menjadi lebih aman jika aspek-aspek tersebut eh, bisa bekerja sama dan terlengkapi. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.